amal yang soleh, amal yang hasan, didasari dengan iman kepada Allah yang kuat, janjinya Allah, pasti orang itu akan aku beri kehidupan yang baik. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak, dulur Victor, semuanya kami alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga, anak, cucu, istri semua sehat. Alhamdulillah. Dan keluarga besar Al Jihad juga semua sehat, lancar ya. Lancar sedanten. Alhamdulillah. Pembangunan pondok lancar sedanten. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Ustadz Ishak dan seluruh dulur-dulur Victor di seluruh dimanapun Bapak Ibu berada yang kami cintai. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini sudah diparingi gerimis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dulur Victor yang berangkat kerja diparingi kelancaran oleh Allah. Amin. Diparingi kesuksesan oleh Allah. Amin. Amin. Dan semua putra-putrinya barokah. Amin. Hari ini diparingi murah rezekinya, lancar semua usahanya. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang pertama, yang kedua saya sampaikan matur suwun ya kepada para donatur dasa yang telah menyumbangkan rezekinya di jalan Allah ya lewat dasa yang biasanya diambil oleh mas santri dan sebagian ada yang transfer, sebagian kecil ya. Saya sampaikan matur suwun, semoga Allah membalasnya. Amin. Dan doa-doa Bapak Ibu sekalian diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yang kedua, saya sampaikan kepada dulur Victor yang ingin umroh bersama kami, Pak Sukron, Abah Sukron, besok awal Ramadan. Itu berangkatnya tanggal 24 Februari. 24 Februari apa ya? 24 Februari itu hari Senin ya. Senin pagi. Nanti selama 12 hari. Jadi kita ke Madinah dulu, kemudian terus ke Mekah, kita tarawehnya di Madinah sehari, kemudian nanti taraweh lagi di Mekah 5 hari. 5 hari. Insya Allah. Masya Allah. Separuh bulan sebelum Ramadan, separuhnya ya, separuh Ramadan di tanah suci. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu yang ingin umroh bersama saya, taraweh di Mekah, umroh Ramadan ini kan pahalanya sama dengan haji. Umroh Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Maka nanti naik pesawat Garuda. Naik pesawat Garuda. Monggo Bapak Ibu yang ingin bergabung umroh bersama-sama, mudah-mudahan ada kelonggaran rezeki. Itu berangkat tanggal 24 Februari. Masya Allah. Monggo nanti bisa menghubungi saya di HP 081 33 123 6767. Iya, 6767. Dan seatnya terbatas. Sudah hampir 8 yang daftar. Masya Allah. Hampir 10 ya, 10 orang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, Bapak Ibu yang ingin berangkat haji tahun ini, ya berangkat haji tahun ini, monggo bisa daftar di KAI saya atau di kantor Al Jihad, ya.
Nggih, nanti haji bersama saya. Ya, yaitu dibimbing oleh Yai Imam Hambali dan Abah Syukron, yaitu haji reguler ya. Haji reguler Bukan ya? haji plus, bukan. Oh, yang reguler ya, Haji reguler yang 42 hari itu. Nggih. 42 hari. Nanti bersama-sama KBIH Brian Mekah. Nggih. Yang dibimbing oleh Yai Imam Hambali dan Abah Syukron. Nggih. Masyaallah. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 300 ya. Yang sudah mendaftar Ya 250 sekian. Nggih. Ya alhamdulillah koncone kathah, dulure kathah, nggih. dan insyaallah ikut KBIH Brian Mekah itu tenang, nyaman dan aman, bahagia. Masyaallah. Hajinya mabrur. Amin. Ditambah lagi, mulai tambah suki. Umroh bareng Abah Syukron, mulai tambah suki. Tambah suki ya Pak. Ya sering dulur-dulur niku ngoten. Wis melok bareng Abah Syukron, mulai tambah suki. Tambah suki. Alhamdulillah. Baik, dulur Victor yang saya hormati, sering kali ada orang bertanya, ya apa Pak Syukron, saya ini pengen jadi orang sukses. Orang sukses apa nggih? Supaya kita ini nggak terpuruk, ya. Kita ini menjadi orang yang baik, kita ini menjadi orang sukses. Masya Allah. Dunianya sukses, akhiratnya sukses. Ya, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97 apa nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masyaallah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Dari Gusti Allah, barang siapa man amila, siapapun orangnya yang amila sholihan, yang berbuat baik ya. Sholih itu di atas rata-rata. Oh, di atas rata-rata. Iya, hasan itu di atas rata-rata. Kalau orang ngasih satu, kita kembalian satu, itu berarti masih biasa. Iya. Tapi kalau hasan, orang ngasih satu, kita kembalikannya dua. Wah, lebih dari satu itu. Lebih dari satu, itu lebih dari biasa. Masya Allah. Orang memarahi kita ganti memarahi, itu biasa. Tapi kalau orang memarahi, kemudian kita sabar, ngapii, bahkan memberi sesuatu, itu lebih dari. Jadi man amila sholihan, amal yang soleh. Soleh ini kalau dalam ahli tafsir sering saya sampaikan harus memenuhi dua unsur ya. Satu, amal yang baik. Dua, ikhlas. Karena tidak selamanya orang berbuat baik itu ikhlas. Atau tidak selamanya orang ikhlas itu berbuat baik. Ya, sama dengan ada bahasa, banyak suami yang takut istri, itu nggak ada sebenarnya. Jadi tidak ada suami takut istri. Yang ada itu istri lebih berani daripada istri, daripada suami. Guyon gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Min dzakarin au unsa, jadi dari golongan laki-laki dan perempuan. Dari golongan laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun, tapi harus didasari wa huwa mu'minun. Mereka benar-benar didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orangnya iman, takwa kepada Allah, dan punya amal soleh. Amal yang baik, amal yang ikhlas. Apa saja yang beliau lakukan. Dawuhnya Gusti Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka mereka itu akan saya kasih kehidupan yang sangat baik. Masya Allah. Ini Al-Quran.
Nanti akan ada kehidupan yang sangat baik. Baik rumah tangganya, baik ekonominya, baik rizkinya, baik anak-anaknya, baik masa depannya, baik cara bergaulnya. Semuanya diberi hayatan thayyibah. Masya Allah. Ya, kalau orang itu Bapak Ibu sekalian, Dulur Al Victor, Mas Ishak, jadi kalau amilah solihan, amal yang soleh, amal yang hasan, didasari dengan iman kepada Allah yang kuat, janjinya Allah, pasti orang itu akan aku beri kehidupan yang baik. Ya Allah ya Karim. Nah, hayatan thayyibah, Bapak Ibu sekalian, Dulur Al Victor yang saya hormati, itu multi kompleks. Jadi anaknya baik, masa depannya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik, cara pikirannya baik. Jadi kehidupannya itu akan dipilihkan oleh Allah teman-teman yang baik. Ya Allah ya Karim. Teman-teman yang jujur, teman-teman yang bagus. Jadi dunianya dijamin oleh Allah. Tentram Bang ya. Ketentraman, ketenangannya. Cuma yaitu amalah solihah. Jadi kalau nggak tentram ya karena amalnya nggak baik. Amalnya bukan solihah tapi sayyi'ah. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kalau orang tutur katanya baik, kalau orang itu perilakunya baik, adabnya baik, cara pandangnya baik, cara bicaranya baik, maka pasti ada hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, kata Allah. Daunya Gusti Allah, pasti kami akan memberikan kepada kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu itu kehidupan. Semua aspeknya ya Pak ya. Nah, tidak hanya itu kan di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bima walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ya Karim. Dan mereka akan mendapatkan ya pahala yang sangat besar, ya. Pahala yang sangat besar, yaitu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan pahala yang sangat baik, pahala yang sangat besar. Artinya apa? Dunianya sukses, akhiratnya juga akan sukses. Sukses semuanya kedua-duanya. Sukses kedua-duanya. Dunianya sukses, akhiratnya sukses, ya. Dunianya sukses, akhiratnya sukses, akhiratnya sukses, dunianya sukses. Jadi semuanya akan mendapat pahala. Masya Allah. Pahala itu tentu ya di akhirat ya. Pahala. Alhamdulillah. Lah kenapa? Bima kanu ya'malun, ya karena amal perbuatannya sendiri. Karena amal perbuatannya sendiri, bukan amalnya siapa-siapa. Karena amalnya sendiri. Yang dikerjakannya itu apa ya? Masya Allah. Jadi harus mari kita bersama di dalam kehidupan ini harus beramal, ya. Harus ada action, ya. Harus ada apa? Action. Gitu. Amal ini harus amal seperti sodako atau sosial atau ibadah atau bagaimana apa? Amal ini mutlak ya, amal perilaku kepada manusia harus baik. Perilaku kepada Allah juga harus baik. Kalau kepada Allah itu kan menghamba. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa ulaika humul muflihun. Ulaika lahudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan hudan, orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, yaitu orang yang menghamba. Masya Allah. Orang yang bisa menghamba, menghamba kepada Allah itu faulaika humul
muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Oh. Jadi perilaku apa yang harus kita kerjakan? Ya perilaku amal solih, ibadah yang baik, kerja keras. Karena memang dunia itu harus dicari dengan serius. Dicari dengan serius. Inggih Pak Isa. Jangan sampai orang cari dunia ini nggak serius. Katanya dunia itu hanya sandiwara, Pak. Sandiwara itu bukan berarti tidak dicari dengan serius, ya. Sandiwara itu bahwa kehidupan dunia itu tidak abadi. Oh, masya Allah, gitu artinya. Ya, tidak abadi. Ya, kita harus ada gandolannya kepada Allah. Oh. Misalnya orang mengumpulkan harta dengan susah payah, seolah-olah kan milik kita. Seolah-olah iya. Milik kita semua. Itu seolah-olah, ya. Tapi akhirnya besok itu juga pasti akan ditinggal. Ya Allah. Dikasihkan siapa? Dikasihkan anaknya. Anaknya punya pasangan namanya menantu. Lah mantu sakniki niku pinter ngedol. Foto pinter sedanten ya, Pak. Pinter ngedol. Bila pinter ngedol terus ya napa? Nggih. Mila kula jenengan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo kita bersama-sama di dalam kehidupan ini kita harus berusaha, harus berikhtiar, harus bekerja keras, ya, harus bekerja keras. Masya Allah. Harus bekerja keras. Kenapa? Dan harus ditambah lagi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Islam yang pokok itu ya sembahyang. Sembahyang apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah. Innani sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali illa ana, kecuali aku. Jadi dawuh Gusti Allah gak ono Tuhan saliyane aku. Ya Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Mengabdilah, menghambalah kamu kepadaku. Caranya wa aqimus sholata li dzikri. Jadi saya sampaikan, kalau panjenengan yang pengen sukses harus menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah caranya wa aqimus sholata li dzikri. Ya Allah. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku Allah. Jadi sholat ini untuk mengingat Allah. Bahasa ini kula nate kula aturaken, ya mesin iku nek wae panas kudu dilereni ya Bang. Diadem. Gitu. Nggih. Isuk ngeten iki mulai jam pinten kerja. Diputer ngoten nggih. Terus nanti zuhur leren diguyang banyu. Ambil air wudu. Ya Allah. Pikiran biar tenang. Nggih. Iku panas iku. Nek diterusno. Nggih. Gitu. Solusi sebenarnya Ya itu solusi sudah ditata, diatur oleh Allah sedemikian rupa syariat itu. Ya Allah. Jadi zuhur kerja lagi, mesinnya panas maneh. Asar, ayo diademno, ambil air wudu, ya, sujud, mengingat Allah. Nggih. Sholat lagi, nanti kerja lagi, nanti maghrib ngadem maneh. Itu sebenarnya ayatnya begitu. Wa aqimus sholata li dzikri. Ya. Ingatlah kepadaku dengan cara mendirikan sholat. Ya Allah ya Karim. Lah, bagaimana Pak Sukron? Kula niku sholat tapi gak eling Gusti Allah. Kata niku apa? Okay. Terus pun ya Pak. Nah, caranya diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Iya. Meskipun gak ingat gitu apa? Iya, diulang lagi. Masya Allah. Kalau ada istilah ulama sepuh mengatakan as-sholatu kal khomer kan. Sholat itu kayak minuman keras. Artinya bagaimana Pak? Orang itu kalau minuman kerasnya minumnya sedikit nggak mabuk gitu.
Kalau pengen mabuk ya banyak nggih. minum lagi. Insyaallah. Minum lagi. Salat lagi. Nah, berarti kalau kita ini belum mabuk atau belum ingat kepada Allah, berarti sholatnya masih kurang banyak. Ya Allah. You understand? Yes. I do. Jadi kenapa kita ini kok belum mengingat Allah? Oh, berarti sholatnya kurang akeh. Nggih. Ya Allah. Nah, sholat sunnah jalani, Nggih. sholat qobliyah Dijalani. sholat ba'diyah dijalani, sholat fajar dijalani, sholat hajat dijalani. Pokoknya sholat itu jalani. Lama-lama akan ingat Allah. Nggih. Lama-lama akan bisa khusyuk. Khusuk nggih, masyaallah. Nggih. Tuh, milo Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan apa nih nggih? Ya, kita mulai. Dan dari Ibu Nisa ini apa nggih? Assalamualaikum Pak Yai dan Mas Ishak. Saya rutin ikut yasinan di RT saya. Itu yang dibaca Yasin, Al-Muluk dan Tahlil. Pas tidak suci apa tetap boleh baca? Sebab ada yang bilang tetap boleh baca dan ada yang bilang tidak boleh. Untuk lebih memahami, mohon penjelasan Pak Yai supaya saya pas yasinan lebih yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Nji. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita melaksanakan tahlil secara berjamaah maupun tahlil secara pribadi, itu dalam keadaan tidak wudu itu tidak apa-apa. Oh, Masya Allah. Sekalipun itu di dalamnya ada bacaan-bacaan Al-Quran, misalnya kulhu, ayat kursi gitu ya. Ada sebagian potongan surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu tidak punya wudu, derek tahlil itu tidak apa-apa. Derek mawon ikut tahlil secara bersama-sama. Walaupun misalkan head itu apa ya tidak suci. Mboten apa-apa. Ikut mawon derek tahlil ya. Apa itu dalam keadaan tidak wudu atau mungkin pas udzur gitu ya, seperti lagi datang bulan itu mboten apa pun derek tahlil. Karena ikut tahlil guyupi jamaah, ikut membersamai jamaah itu sudah luar biasa. Pak nggih, masyaallah nggih. Ngoten nggih Ibu nggih. Ya, baik. Selanjutnya apa ini ya, dari Ibu Fatimah Az-Zahra ya. Abah mau tanya cara kirim Fatihah kagem ortu yang masih hidup dan yang sudah wafat niku pripun caranya? Ya, kirim Al-Fatihah untuk orang tua yang masih hidup dan yang telah meninggal. Pripun caranya, Pak? Ya kita menghadiah Fatihah ya kepada orang tua saya almarhum Al-Fatihah begitu. Oh, langsung kita banji. Itu kalau guru saya menyampaikan tidak perlu ada ruhi gitu, tidak usah. Kepada disebut namanya kagem bapak ibu, misalnya Pak siapa Joyo misalnya, kepada siapa ibu, langsung kita Pak ibu Al-Fatihah. siapa Al-Fatihah. Oh, Masya Allah. Ya, jadi malah kalau disebut namanya itu bagus. Bagus. Lebih jelas gitu ya. Pak Ya. Bagus. Misal sebut namanya kepada almarhum Bapak, jadi almarhum Mbah Joyo misalnya, almarhum Mbah Salbiah misalnya, itu Haji Syafi'i misalnya, tidak apa-apa, itu lebih bagus sehingga addressnya itu atau addressnya itu jelas, alamatnya itu jelas. Masya Allah, baik. Masya Allah. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya dari Ibu Parni Lestari ini apa nggih? Ya, Assalamualaikum Abah. Bila seorang ibu rajin mendoakan seorang anak, tapi anak tidak mau berusaha, bagaimana akhirnya Abah? Apa Allah akan mendengar doa ibu tadi? Ya, kalau seorang ibu rajin mendoakan seorang anak, tapi si anak ini tidak mau berusaha, nah niku bagaimana akhirnya Abah? Apa Allah akan mendengarkan doa ibu tadi?
yang anaknya tidak mau berusaha itu tadi apa? Nggih. Nggih. Mendoakan ya, seorang ibu mendoakan anaknya, Ya. tapi anaknya tidak mau berusaha. Nggih, apakah nanti Allah akan mendengarkan doa ibu itu tadi apa? Iya. Jadi anak itu mendoakan kepada orang tua itu harus dilakukan, dan orang tua yang sudah wafat itu hakikatnya kan masih hidup. Nggih, nggih, nggih. Sangat mendengarkan, sangat mengerti, sangat mengetahui itu. Nggih, Masya Allah. Sangat Mengetahui nggih, Iya. Pak ya. Jadi mengetahui, mengerti dan mendengarkan. Dan ngapunten, doanya anak kepada orang tua itu juga sampai. Sampai apa ya? Walaupun anak nggak berusaha gitu, nggak ada effort, nggak ada ikhtiar gitu apa? Ya, mendoakan kan itu. Tapi jangan ditanya kalau sampai tertanda terimanya mana. Ya itu kan guyonannya itu pasti sampai, itu dikirim itu sampai gitu ya. Fatihah kepada orang tua itu sampai itu. Gitu. Ya Allah, nggih, sampai nggih. Ya, sampai itu. Nggih. Nah, tapi ojo tertakut tanda terimanya mana. Ada lagi guyonan. Buktinya apa kalau sampai? Nyatanya nggak balik. Gitu. Ya. Nah, tapi kita sebagai orang yang beriman, kita yang orang yang sudah beriman itu harus yakin, Nggih, nggih. harus ya Yakin, yakin, gitu. Masya Allah. Harus yakin, Baik. yakin bahwa doa-doa kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, nggih, nggih. Baik. Jadi anak ya usaha, anak ya ikhtiar, itu ya. Harusnya ikhtiar ya, Ya Pak, ya? harus dong. Bisa. Gimana kewajiban ya? Nggih, nggih. Anak harus ikhtiar, anak harus berusaha. Nggih. Berusaha apa ya? Berusaha kerja, berusaha mendoakan gitu, Nggih, nggih. supaya hidupnya baik. Nggih, Masya Allah. Doanya sampai gitu. Nggih, nggih, nggih. Masya Allah. Selanjutnya apa ini ya? Banyak yang sudah masuk ini apa ya? Dari Ibu Wati ini, ya syukron izin Ya. bertanya, tolong dijelaskan sholat sunnah rawatib mulai dari subuh ya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib niku ada berapa Ada aja? apa saja ya. Terkait masalah doa tadi dulu saya sampaikan. Iya. Orang tua yang mendoakan kepada anak, ya kepada anak, tapi anak ndak usaha itu ya, gimana gitu ya. Nggih, nggih. Ya anak harus usaha. Kalau ndak ada usaha namanya nggak sambung gitu ya. Nggih, nggih. Nggak sambung. Nggak apa? Nggak sambung. Nggak sambung Nggak gitu ya. connect gitu. Nggak connect. Dungone mau tenteng tapi nggak ikhtiar. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan harus usaha, harus ikhtiar. Ikhtiar. Orang tua yang berdoa, karena kan kita ini ada ikhtiar, ada doa. Jadi ini harus gabung. Konvergensi, gabungan antara ikhtiar dan doa. Ya, doa dari orang tua, anak yang usaha. Begitu. Masya Allah. Nah, dulur El Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Kemudian tadi apa? Ya, sholat Nah, rawatib. itu sholat tadi. rawatib itu apa? Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Wajib apa? Misalnya subuh itu ada qabla subuh, Nggih, nggih. tapi tidak ada ba'da subuh. Ya. Nggih. Ada qabla Qobliyah subuh. subuh. 2 rakaat apa? 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat juga boleh, tapi Rasulullah ini 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Nggih. Ya. Nanti zuhur ada qabla zuhur, ada ba'da zuhur, ada sebelum zuhur, ada sesudah Duhur. zuhur. Kemudian ada lagi yang namanya qabla asar, sebelum asar. Nggih, 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 Masya Allah. Ya. Nggih. Nah, ba'da asar mboten enten. Mboten wonten. Mboten enten. Nah, kemudian ada qoblal maghrib, ada ba'da maghrib. Walaupun kalau menurut fikih qoblal maghrib itu tidak muakkadah. Oh, tidak muakkadah. Pak, ya? Tidak dikuatkan, Ya, tapi tidak sunnah. tapi tidak dilarang. Oh, boleh saja. Boleh saja. Tetap mendapatkan pahala. Pahala pasti ya, insya Allah pasti mendapat kebaikan. Jadi qabla maghrib dan ba'da maghrib, qoblal isya dan
ba'dal isya. Jadi kalau jenengan tanya mulai subuh tadi ya, ada qabla subuh, qabla duhur, ba'da duhur, qabla asar, ya ba'dal maghrib, qabla wa ba'da isya. Yang tidak ada adalah ba'dal asar dan ba'da subuh. Ini dua ini aja ini apa ya? Masya Allah. Sholat sunnah rakaat. Sholat sunnah rawatib. Ini banyak yang masuk kapan ya? Gimana Ibu? Ya, ada dari Ibu Lili Nurhayatin ya apa ya? Yang saya tanyakan bagaimana cara mengambil haul orang yang sudah wafat, hari pasaran dan bulan Jawa atau tanggal dan bulan Jawa. Nah ini bagaimana Pak? Jadi haul itu tidak harus tepat tanggalnya. Nah, misalnya sakniki sedore jumlah legi, ya tidak harus pas haul 1 tahun itu pas jumlah legi, atau pas tanggal komariahnya, pas tahun gitu ya. Karena tanggal Samsiah Masehi, komariah tanggal Hijriah itu kan selisih jauh, selisih sekitar 15 hari atau berapa hari itu ya. Setiap tahun itu kan selisih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak harus tepat waktunya, tidak harus tepat pas itu. Jadi bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Namanya haul. Ya, haulun itu artinya setahun. Kalau orang Jawa istilahnya pendak. Pendaknya, pendak telu, pendak papat, pendak limo, berarti haul yang kelima. Dan itu tidak harus pas sama dengan wafatnya. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya, bisa hitungan komariah. Misalnya wafatnya awal Ramadan, misalnya gitu. Kayak ibu saya ini wafatnya kan Ramadan misalnya begitu. Ya Ramadan gitu. Pas hari Jum'ah misalnya. Boleh gitu apa ya tidak harus pas awal Ramadan hari Jum'ah, ya, tidak harus itu. Ya. Tapi yang terpenting adalah kula panjenengan tetap mendoakan. Itu yang paling penting apa esensinya adalah mendoakan. Masya Allah. Baik. Selanjutnya apa? Boleh dari Ibu Rahmawati ini apa ya? Rahma dari Pacar Keling ya. Kalau kita mimpin Yasin kemudian dengar azan dihentikan. Nah itu bagaimana? Mohon solusinya. Itu yang pertama apa? Kalau puasa sunnah Senin Kamis apa boleh pahalanya untuk orang tua dan suami dan anak-anak kita? Matur nuwun apa syukron. Yang pertama masalah mendengarkan azan. Karena azan itu adalah kalimah yang sakral. Itu panggilan Allah. Maka hendaknya ketika kita beraktivitas kita berhenti sejenak. Walaupun aktivitasnya baik. Walaupun itu aktivitasnya adalah ibadah juga, ibadah lain seperti ngaji, qiraatul Quran, atau mungkin ceramah gitu ya. Ceramah bisa. Ceramah ya tolong azan itu dihargai, azan itu dijawab dulu. Karena memang ada hadisnya kalau ada azan hendaknya dijawab. Tapi kalau azannya banyak yang mana yang dijawab? Masjidnya wakeh. Musola gimana masjid? Musola masjid langgar. Azannya adalah suara yang terdekat. Walaupun itu langgar abang. Nah, ya sekalipun itu langgar atau musola, tapi suara yang terdekat. Enggak membedakan mana masjid, mana musola. Pokoknya sing paling cedek ya itu sing hendaknya dijawab. Misalnya jangan sampai kita sudah jawab ini selesai, nanti ada masjid lagi, azan lagi. Dan sebelahnya langgar lagi. Agak jauh lagi denger azan lagi pakai pengeras suara itu. Ya tentu yang mana yang diutamakan adalah yang terdekat. Kalau perjalanan gimana Pak? Ya kan tidak dengar. Ini masjidnya sudah didengarkan, nanti di depan lagi ada masjid lagi. Kalau tidak di perjalanan kan tidak dengar. Biasanya kalau kita pas berhenti di satu majelis itu dengar yang terdekat. Ya, karena banyak musola, banyak masjid. Masya Allah. Kemudian
Dulur Victor yang saya hormati itu yang puasa sunnah, yang puasa Senin Kemis, kemudian dihadiahkan kepada anak, kepada boleh nggak apa saja, namanya doa itu. Doa ya. Namanya doa itu. Aku poso Senin nih kanggo anakku, saya. Aku poso Kemis, masani anakku, boleh. Doa namanya adalah ibadah doa. Ibadah doa. Doa. Jadi puasa ya bahasane nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya jadi orang sukses, supaya anaknya jadi orang baik. Karena kebaikan itu tanpa pertolongannya Allah kita tidak bisa. Kebaikan itu tanpa ditolong oleh Allah tidak bisa. Untuk suami suami nggak mau sholat, suami nggak mau kerja, suami selingkuh misalkan, itu sakit napa mboten? Didongan ya. Sakit ditungani, tapi tetap dinasihati, tetap ikhtiar, mohon kepada Allah. Karena yang melembutkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ngelakoni apik niku kalau ndak ditulung Gusti Allah betul sakit. Niat pengen jamaah subuh, tapi kalau nggak ditulung Gusti Allah ya gak iso tangi. Masya Allah, mahal pitulungi Gusti Allah. Masya Allah. Mahal, la haula wala quwata illa billah. Maka menurut ulama tasawuf, jangan sampai kita masuk surga itu hanya karena ibadah kita. Karena kita melakukan ibadah itu kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah juga tidak bisa. Yang betul adalah karena kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Karim. Baik, dulur Victor. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu yang pengen umroh bersama saya, Pak Sugron, tanggal 24 Februari, monggo sama-sama bisa menghubungi kami di 081 33 123 6767. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.